Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan pagi ini anak-anakku, kita akan membahas masih berkaitan dengan transformasi ya. Jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari translasi, refleksi, kemudian rotasi, dilatasi. Nah, sekarang perpaduan dari berbagai macam transformasi itu tadi yang dikenal dengan nama komposisi transformasi. Jadi intinya nanti di sini bahwa transformasinya tidak hanya satu, minimal ada dua. Oke. Untuk itu anak-anak silahkan untuk menyimak slide demi slide yang saya tayangkan seperti berikut ini. Setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan kalian dapat menentukan peta atau bayangan suatu kurva hasil dari suatu komposisi transformasi. Di kursor kira. Nah, sekarang komposisi transformasi itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, lihat penjelasan saya ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu cermati di sini, saya jelaskan ya. Bila T1 adalah suatu transformasi dari titik A, X, Y ke titik A aksen, ini bayangannya, X aksen, Y aksen, dilanjutkan dengan transformasi T2, yaitu dari titik lanjutannya tadi, dari titik A aksen, yang isinya X aksen, Y aksen, ke titik A double aksen. X double aksen, Y double aksen. Maka dua transformasi berturut-turut tersebut disebut komposisi transformasi dan ditulis T2 bundaran T1. Artinya apa? Bahwa dalam komposisi itu apabila ada tanda ini bundaran, maka yang dikerja terlebih dahulu adalah yang belakang T1. Nah, ini tadi T1. T1-nya adalah transformasi yang pertama dari A ke A aksen. Kemudian dilanjutkan dengan T2, A aksen ke A double aksen ini, ke double aksen ini. Dua kali proses, tetapi dalam penulisan komposisinya ditulis T2 dulu. T2 bundaran T1. Karena apa? Dalam komposisi, apabila ada T2 bundaran T1, maka yang kerja terlebih dahulu adalah T1. Kemudian komposisi transformasi dengan matrik. Jadi ada yang dengan menggunakan matrik, itu tadi yang awal itu apabila transformasinya seperti biasanya bisa misalnya translasi dipadu dengan rotasi, translasi dipadu dengan yang lainnya begitu. Kemudian ini untuk yang transformasi menggunakan matrik. Kalian perhatikan di sini T1 dinyatakan dengan matrik yang komponennya ini A, B, C, D. T2 adalah matrik yang komponennya P, Q, R, S. Maka maka dua transformasi berturut-turut yang mula-mula T1 dilanjutkan dengan T2 yang ditulis seperti tadi T2 bundaran T1, maka kamu menuliskannya dari yang belakang dulu. T2 bundaran T1 berarti PQRS dikalikan dengan matrik yang pertama. Tuh. Jadi, untuk komposisi yang perlu kamu ingat, apabila ada T2 bundaran T1 iki, maka yang kerja terlebih dahulu adalah T1-nya. Tetapi apabila dengan menggunakan matrik, maka yang kamu kalikan adalah yang belakang ini dulu. Jadi yang belakang dulu, kemudian yang depan. T2 bundaran T1, matrik PQRS dikalikan dengan matrik ABCD. Itu kalau dengan menggunakan matrik. Contohnya bagaimana? Cermati soal berikut. Soal lerek ya, nggak apa-apa, biar kamu lebih bisa memahami materi dengan baik, karena salah satu langkahnya adalah dengan menggunakan soal dan penyelesaiannya. Karena kalau sudah masuk soal itu kamu lebih spesifik lagi. Salah satu, matrik yang bersesuaian dengan dilatasi dengan pusat 00, dilatasi pusat 00 dan faktor skala 3
Dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah, ini hanya diminta matriknya saja. Kita lihat pembahasannya. Ya, M1 adalah menyatakan matrik dilatasi skala 3. Maka matriknya seperti itu. Jadi kalau di matrik dilatasi skala 3 berarti X-nya kan tinggal dikalikan 3, Y-nya dikalikan 3. Ini kalau kamu kalikan X, Y lah ketemu 3X, 3Y begitu. M2, matrik refleksi terhadap Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X sama dengan Y, maka matriknya bagaimana? Nah, ini kalau kamu kalikan dengan XY, ya. Kamu kalikan XY begitu, nanti lah ketemu Y, X. Paham ya? Jadi dibentuk dalam matrik. Matrik dilatasi skala 3 kayak gini. Matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X seperti ini. Nah, bagaimana komposisinya? Matrik yang bersesuaian dengan M1 dilanjutkan dengan M2, ditulis M2 bundaran M1. Berarti M2 ini ditulis di C. M2 bundaran M1. M2 dikalikan dengan M1 yang dilatasi tadi. Tinggal kamu kalikan. Bisa ya mengalihkan matrik seperti di perkalian matrik itu 0 kali 3 ditambah 1 kali 0, 0. 0 kali 0 ditambah 1 kali 3 dapat 3. 1 kali 3 dapat 3, 0 kali 0 dapat 0. 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 3, 0. Nah, hasilnya ini 0, 3, 3, 0. Jadi matriknya adalah itu. Ukuran berapa ini? 2 kali 2. Oke. Lanjut. Soal kedua. Bayangan segitiga ABC dengan A-nya 21, B-nya 61, C53 karena refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan rotasi pusatnya O 0,0 dan sudut putarnya Pi adalah titik. Oke, titik ya. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, direfleksi. Refleksi itu di sumbu Y, XY menjadi min X, Y. Jadi kamu harus ingat materi-materi yang dulu itu. Refleksi itu nek perlu perubahan-perubahan dari translasi, rotasi, refleksi, dilatasi itu tulisan. XY dadi opo, YX dadi opo, dan seterusnya. Ditulis yang besar begitu, kemudian ditempel di nang dinding kamare. Cek melebu plek lo rotasi, lo refleksi gitu loh ya. Jadi kamu biar ingat. Jadi kalau refleksi terhadap sumbu Y, XY menjadi apa? Ini min X, Y. Rotasi dengan sudut putar Pi, XY menjadi apa? Min X, min Y. Ini sudah kita bahas. Kalau kamu hafal, ini masukkan dalam rumusnya bayangannya rotasi itu. Bayangan rotasi. Saya tulis kok. Nih, yang paling bawah merah ini. Lihat. Ya, jadi kalau kamu nggak ingat rotasi pusatnya O 0,0 dengan sudut putar Pi, kok bayangannya menjadi min X, Y. Gunakan rumus ini. X cos alpha min Y sin alpha itu untuk cari X aksen ini. Untuk cari Y aksen, X sin alpha ditambah Y cos alpha sudah kita bahas di video saya sebelumnya. Nah, itu makanya kudu dicatat. Ya memang begini anak-anak, untuk transformasi banyak sekali rumusnya. Kamu kalau ndak hafal besok ngarep soal. Intinya itu, memang ada kadang-kadang matematika tidak hanya untuk memahami, tetapi ada kadang-kadang materi itu ada beberapa yang harus dihafalkan, termasuk dalam hal transformasi ini. Ya, begitu ya. Ditulisin gowede, kemudian ditempel nanggone dindingnya kamar. Kalau melebu plek loh, translasi, refleksi gitu loh. Ya, saya ulang sekarang sumbu Y. A 2,1 dikenai sumbu Y, bayangannya min 2,1 dilanjutkan dengan apa ini? Rotasi, pusatnya 0,0, sudutnya Pi, bayangan A double aksennya 2,1. Kok bisa ketemu iki? Gunakan rumus ini. Gunakan rumus yang bawah ini ya. 6,1 juga begitu, dikenai sumbu Y ketemu ini, dikenai rotasi ketemu B double aksen. Carane gunakan rumus ini untuk yang rotasi. Paham ya?
Oke, sekarang kita dapatkan A double aksen, B double aksen, Q double aksen. Soal yang ketiga. Luas bayangan persegi panjang PQRS dengan P-nya itu PQRS karena dilatasi O, 3 dilanjutkan dengan rotasi pusat setengah pi. Sama ya. Cuma kita mau diminta untuk mencari luas bayangan dari persegi panjang tersebut. Kita harus ketemu P double aksen, Q double aksen, R double aksen, dan S double aksennya. Pembahasan. Oke, dilatasi. Kalau dilatasi gampang ya. Nek EIK pokoknya pusatnya 00, maka menjadi KE KY. Nah, rotasi ya gunakan rumus yang tadi, X sin Y cos tadi. Nah, setengah pi. P-nya min 1,2 didilatasi O, skala 3 berarti dikalikan 3, min 3,6. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi pusat O, sudut putar setengah pi. Gunakan rumus ketemu min 6, min 3. Q juga begitu. 32, 9, 6 kalikan 3 ya. Dan ketemu ini juga begitu. 9, min 3. Kita sudah ketemu P double aksen, Q double aksen. Ini harusnya R. Diubah apa enggak? Diubah ya, sebentar. Ini harusnya R. Biar jelas, kita ubah dulu. Oke. Mana tadi? Oke. Kita sudah ketemu P double aksen, Q double aksen, R double aksen, dan S double aksen. Kemudian kita buat gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Di bidang kartesius P double aksen, S, R, Q double aksen. 3,9 seperti itu. Kemudian karena yang diminta ini tadi apa luas ya tadi ya. Karena yang diminta luas, maka kita cari dulu, kita cari dulu berapakah panjang Q double aksen, P double aksen, Q ya. Q ke P karena yang diminta jaraknya ini kan Y, sumbu Y, berarti Q songo dikurangi min 3 berapa? Kemudian ini sama panjangnya P double aksen sama R double aksen, kemudian yang ini QR sama PS double aksen sama. Ini adalah ke X-nya, berarti ini 3 dikurangi min 6. Maka 9. Iki lho rek, ndoleki panjange iki lho. Iki lah panjange Y sih. Y ini lah perubahan songo iki sih ya. Ya, ini ya. Kemudian nyari X-nya sama. Ini nyari perubahan X-nya berapa panjangnya. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. 12 kali 9, 108. Sudah ketemu. Soal 4. Soal keempat ini sama ya. Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan dengan transformasi yang sesuai dengan matrik ini. Jadi menggunakan matrik transformasinya menghasilkan 1,8, maka nilai A ditambah B. Ini nilai A, B ini dulu ya, titik awal, titik semula. Pembahasan. Bentar, saya pindah ke slide dulu sebentar. Tadi, pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan transformasi matrik yang sesuai dengan ini, ya. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu Y, maka T-nya T1 bisa kita tulis pencerminan terhadap sumbu Y, min 1, 0, 0, 1. Ini kalau kamu kalikan X pasti ketemu sama dengan pencerminan terhadap sumbu Y itu. Kemudian T2-nya, matrik yang ditransformasi yang digunakan ini,
maka ditulis T2 bundaran T1. Karena menggunakan matriks seperti yang saya bilang di awal slide tadi, T2-nya yang terlebih dahulu ditulis. T2 dikalikan dengan T1. Ini min 2 kali min 1, 2 ditambah ini 2, kemudian min 2 kali 0 dapat 1. Nah, hasilnya ini setelah dikalikan dengan menggunakan perkalian matriks, ketemu matriks 21 min 1, 2. Dari matriks min 21, 1, 2, dikalikan ini tadi ya, sudah ketemu ini. Nah, kita mau mencari matriks awal kan? Kita sudah ketemu transformasi matriksnya. Titik awal, sorry, bukan matriks awal, titik AB-nya, titik awalnya. Karena yang diketahui petanya, bayangannya. Jadi kita tidak tahu ini, kita AB-nya tidak tahu. Nah, yang perlu kamu ingat kalau sudah ketemu begini, dari persamaan matriks itu, AX sama dengan B, maka mencari X adalah ini, diinverskan dulu, dikalikan matriks B-nya. Persamaan matriks ya. Ini karena mencari inverse-nya berarti seper determinannya 2 kali 2 4 dikurangi min 1 kali 1, kemudian matriks ini diwalik, kebetulan sama, ini min, ini 1 ya. Hasilnya adalah 1/4 min 1, ini 2 plus 8, oke, kemudian 1 min 16, oke, 28 10 bagi 5 2, 1 min 15 1 min 16 min 15 bagi 5 min 3. AB-nya ketemu 2 min 3, maka kalau ditambahkan adalah ini 2 ditambah dengan negatif 3 sama dengan min 1. Jadi berkaitan. Kalau kamu ketemu persamaan matriks seperti ini, AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali matriksnya B. Ya kan? Gitu kan? Kemudian soal yang kelima, persamaan peta. Peta kurva ini karena pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan dilatasi pusat O, di pusat 0 atau O ya, dan faktor skala sepertiga adalah persamaan peta dari kurva ini. Karena pencerminan terhadap sumbu X dilanjut, jadi 2 kali, transformasinya 2 kali, sumbu X dan dilatasi dengan skala 1/3. Pembahasan. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, ya. Oke, dilanjutkan dengan rotasi O, sepertiga, maka X double aksennya ini kan, ya. Jadi kalau kita punya X aksen, refleksi terhadap sumbu X titik X, Y, bayangannya menjadi X, min Y. Dilanjutkan dengan dilatasi O, sepertiga. Dari ini kita lanjutkan untuk mencari X double aksen. Tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Ini kamu kalikan sepertiga. Maka didapat sepertiga X aksen. Dan ini sepertiga X. Kemudian yang ini Y double aksennya. Ini kurang min. Ini kurang min ya. Kasih min dulu. Oke, nah ini udah ketemu X double aksen dan Y double aksen. Dari X double aksen, sepertiga X, Y double aksen, maka didapat, nah untuk mencari X kan 3 X double aksen, Y-nya min 3 Y double aksen ini, kemudian disubstitusi ke Y sama dengan itu. Nah, Y-nya kita ganti dengan min 3 Y double aksen, X-nya kita ganti dengan 3 X double aksen. Maka didapatlah, ya ini 9 X double aksen kuadrat, min 9 double plus 2. Oke. Jadi petanya, ini kita kalikan negatifnya. Oh, dikalikan negatif juga dibagi 3 ya. Bagi 3, dikalikan min sepertiga juga bisa. Kalikan negatif dulu boleh, terus dibagi 3. Maka didapat ini Y, ini min 3X kuadrat, ini plus 3X, ini karena dibagi 3 tadi, menjadi min 2/3. Oke. Oh, masih ada soal yang ke-6. Ini diketahui petanya.
Peta suatu kurva oleh refleksi terhadap sumbu X, dilanjutkan translasi. Oh, gampang. Refleksi dulu, kemudian translasi 23. Petanya Y sama dengan X kuadrat min 2. Anggap kalau peta itu ini dalam bentuk Y double aksen, ini X double aksen. Ya, jadi dalam bentuk Y double aksen dan ini X double aksen. Maka persamaan kurva semula apa? Kita lihat pembahasannya. Diwalik kira dari kurva awal. Kalau biasanya kan dicari bayangannya apa? Ya, diwalik bayangannya diketahui, kamu disuruh nyari kurva awalnya. Refleksi terhadap sumbu X dulu. Sumbu X dilanjutkan dengan translasi 23, berarti tinggal ditambahkan aja. Oke. Ya, kalau sudah ketemu begini, karena kita diminta tadi dalam bentuk X aksen dan Y double aksen, karena kita sudah dapatkan, maka gampang. Nah, tinggal ini. Jadi gampang, tidak usah diubah. Karena yang diminta kurva awal kan? Yang kita punya kan bayangan. Ini nanti sudah bentuk kurva awal tanpa aksen. Tanpa aksen. Substitusi ke sini. Jadi saya anggap kurva awal. Saya balik nasi. Nah, ini lihat kursor saya. Ini kita anggap dia adalah Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat dikurangi 2. Supaya ketemu persamaan persamaan kurva awal. Terus ya. Nah, ini saya merah-merah ini Y double aksen. Oke. Sehingga kamu tinggal ganti saja Y double aksennya dengan apa? Ini min Y ditambah 3, X double aksennya. Gampang kan? Untuk yang sing diwalik iku mau. Beda kalau kamu nyari apa petanya atau nyari bayangannya, maka nanti kamu harus menyatakan dalam X sama dengan atau Y sama dengan. Seperti di contoh sebelumnya. Oke, tinggal menyederhanakan ini. Mengganggu saja ini ya. Oke, min Y plus 3. Ini min Y, X kuadrat plus 4X plus 4 min 2. Ini pindah ruas, min 3. Oke, kemudian min Y sama dengan 4X. Ini 4 min 5 min 1. Oke. Apakah dikalikan negatif? Jadi persamaan kurva semula adalah, nah, nih, tinggal dikalikan negatifnya saja. Oke, min X kuadrat min 4X ditambah 1. Jadi caranya begitu. Kamu harus bisa mencermati. Pokoknya kalau translasinya 2 kali, kalau transformasinya 2 kali itu diproses dulu. Yang pertama hasilnya apa, yang kedua hasilnya apa, baru itu yang akan disubstitusi ke persamaan kurva yang diketahui. Tapi perlu diingat, apakah yang ditanyakan itu kurva semula atau petanya, maka kamu harus cermat juga di sana. Jadi harus teliti anak-anak ya, harus tetap semangat, tidak apa-apa. Meskipun rodo akeh memang untuk yang transformasi itu. Dan dituntut kamu sedikit untuk hafalan, tidak sedikit ya, harus hafal. Nek gak hafal, ini gak iso nggarap soal. Bener tak kandani. Kamu kalau nggak hafal untuk rumus-rumus trigonometri gak iso nggarap soal, gak biji 100 loh nanti. Ya, oke anak-anak. Untuk pembelajaran kita hari ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Silahkan nanti latihan-latihan di buku paketnya dikerjakan. Apabila ada kesulitan, tanyakan kepada Bu Nur ya. Saya senang kok kalau ditanyai begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.